pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita membahas tugas LKS jaringan tumbuhan kedua yang telah kamu kerjakan kemarin. Baik, kita mulai aja. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan kambium gabus dengan kambium fascikular. Nah, jawabannya adalah kambium gabus atau dikenal dengan istilah velogen. Kambium gabus ini berada di bawah epidermis batang dan akar tua. Aktivitasnya bisa membentuk ke arah luar dan bisa juga ke arah dalam. Kalau dia ke arah luar, dia membentuk velum atau lapisan gabus yang berfungsi untuk menghindari penguapan yang terlalu tinggi dari batang. Kalau ke arah dalam, membentuk dia korteks sekunder yang sering dikenal dengan veloderm. Fungsi dari kambium gabus ini adalah membentuk lapisan pelindung periderm atau dikenal dengan gabus. Sedangkan kambium fascikular itu berada di antara pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Karena dia berada di antara pembuluh angkut, maka disebut dengan kambium fascikular. Aktivitasnya bisa mengarah keluar dan bisa juga mengarah ke dalam. Kalau dia ke arah luar, dia membentuk phloem primer dan sekunder. Kalau dia ke arah dalam, membentuk xilem primer dan sekunder. Nah, aktivitas yang paling aktif adalah ke arah dalam, yaitu membentuk xilem yang berlapis-lapis. Hal inilah yang menunjukkan peran dari lingkaran tahun yang berfungsi untuk memperkirakan usia tumbuhan. Fungsi kambium fascikular ini adalah pelebaran diameter batang, sehingga inilah yang disebut tumbuhan berkambium yang berperan untuk pelebaran batang. Nah, kita perhatikan gambarnya. Inilah merupakan lapisan-lapisan dari struktur batang. Nah, kambium fascikular itulah berwarna hijau di antara xilem dan phloem. Aktifnya membentuk ke arah dalam, yaitu membentuk lapisan-lapisan dari xilem. Kemudian pada bagian kambium gabus yang berada dekat dengan kulitnya, nah di mana kambium gabus ini ke arah luar, inilah dia membentuk gabus. Ketika luka, maka dia lebih aktif untuk menghindari penguapan yang terlalu tinggi dari batang. Jadi sudah tampak jelas bagaimana perbedaan antara kambium fascikular dengan kambium gabus. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Jelaskan mengapa jaringan epidermis lebih termodifikasi daripada jaringan lainnya. Nah, kita perhatikan jawabannya. Jaringan epidermis lebih termodifikasi karena berada di lapisan terluar dari organ tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis ini berhubungan langsung dengan faktor lingkungan, sehingga jaringan epidermis menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal inilah membuat fungsi daripada epidermis sesuai dengan lingkungannya. Hal ini memberikan perbedaan fungsi jaringan epidermis pada jenis tumbuhan dengan lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya stomata, trikoma atau rambut, emergensia yang juga membentuk tonjolan, spina yaitu membentuk duri, sel pas, kemudian sel kersik, lalu filamen dan litokis. Soal yang ketiga, jaringan apa yang membuat tumbuhan itu kuat dan kokoh? Jelaskan perbedaannya. Nah, jawabannya adalah tumbuhan kuat dan kokoh disebabkan adanya jaringan penguat atau penyokong, yaitu ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini berupa kumpulan sel-sel hidup yang umumnya dijumpai pada tumbuhan yang masih muda. Ada penebalan zat selulosa, namun hanya terjadi pada sudut sel, atau kata lain penebalannya tidak merata. Karena tidak merata, fungsi dari jaringan kolenkim ini adalah kemampuan untuk tumbuh melenting. Seperti halnya pada pucuk pohon, di mana tumbuhan tersebut masih muda, ketika datang angin maka dia mampu mempertahankan sehingga tampak melenting.
Lalu jaringan yang kedua adalah jaringan sklerenchyme. Jaringan sklerenchyme ini adalah kumpulan sel-sel mati dan pada umumnya dijumpai pada tumbuhan yang sudah tua. Ada penebalan zat, namun zat ini adalah zat linin. Zat linin ini adalah zat kayu yang terdapat pada dinding sel secara merata. Karena merata, maka tumbuhan tersebut menjadi kuat dan jadi nampak perbedaan antara kolenkim dan sklerenchyme. Kolenkim berupa sel-sel hidup, sklerenchyme berupa sel-sel mati. Dan zat penebalannya pun juga menunjukkan perbedaan. Kita perhatikan sel dari atau jaringan kolenkim dengan jaringan sklerenchyme. Kita perhatikan kolenkim, nah disinilah penebalan zat yang tidak merata atau berada pada sudut sel. Sedangkan pada jaringan sklerenchyme, nah terlihat gambarnya di sini, ada penebalan zat yang merata pada dinding sel, sehingga jaringan sklerenchyme lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dari jaringan kolenkim. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang LKS jaringan tumbuhan yang kedua. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.